Bagaimana ini kalau kita ya bisnis sudah adzan, kita masih berdagang, sehingga kita tidak dapat sholat jamaah di masjid, gitu kan ya? Bagaimana hukumnya? Nah, tentu kita harus bahas dulu apa hukum sholat berjamaah di masjid. Monggo, hukumnya apa? Sholat jamaah di masjid hukumnya apa? Dan monggo, saya tanya ke antum ini. Ya, pinter. Ini yang saya maksud. Berarti antum bicara pakai ilmu. Itu namanya bicara pakai ilmu. Ya. Al-imam jamaah apa namanya? Itu ada dua pembahasan ya. Yang pertama sholat jamaah dimanapun pokoknya jamaah, ada imam ada makmum. Yang pembahasan kedua adalah di masjid. Itu ada dua pembahasan ya, beda dua pembahasan itu. Monggo kita bicara pakai ilmu. Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya, yaitu beliau mengatakan fi madzahibil ulama fi hukmil jamaah fi salawatil khamas, madhab para ulama hukum sholat 5 waktu secara berjamaah. Bukan masjid ya, kita belum bahas masjid, kita bahas sholat jamaah. Jamaah itu dimanapun ya namanya sholat jamaah, mau di masjid, mau di rumah, mau dimanapun, yang penting ada imam ada makmum, namanya sholat berjamaah ya. Nanti masjid fadilahnya lain lagi. Yang pertama, qad dzakarna anna madhhabana as-sahih annaha fardu kifayah wa bihi qala ta'ifatun minal ulama. Kami telah menyebutkan bahwa madhab kami, madhab Syafi'i yang sahih, yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, dan ini juga pendapat sebagian daripada ulama. Jadi Imam Nawawi lebih cenderung hukumnya adalah fardu kifayah. Di sebuah wilayah itu harus diadakan sholat jamaah walaupun cuman satu. Jadi gak oleh ya, kalau kita bicara wilayah itu ya, kalau zaman sekarang mungkin apa, kecamatan gitu ya, sak kecamatan itu ya. Kan kalau dulu kan wilayah kan gini kan, beda-beda. Ini apa? Wilayah Padang Pasir, wilayah lagi. Lah kalau kita sekarang mungkin kecamatan barangkali ya. Jadi sak kecamatan. Lek sak kota kok terlalu gede. Mungkin sak kecamatan itu ya. Jadi sak kecamatan itu harus ada yang sholat berjamaah walaupun cuman satu. Kalau sudah ada walaupun cuma satu, bagi yang lainnya ya gugur. Mau jamaah boleh, mau tidak jamaah boleh. Tentu lebih afdal adalah jamaah, lebih afdal jamaah. Kemudian beliau menyebutkan pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Atha, Al-Auza'i, Imam Ahmad, Abu Thawr, Ibnul Mundhir, hukumnya adalah wajib. Tapi bukan syarat sahnya sholat. Jadi wajib jamaah, lek gak jamaah dosa. Tapi sholatnya sah. Ya. Pendapat yang ketiga Dawud, yaitu pendapat madhab Dhahiri, yaitu wajib plus syarat sahnya sholat. Jadi wong gak sholat jamaah dosa dan sholatnya gak sah. Ini pendapat madhab Dhahiri, dan ini juga pendapat sebagian madhab Hambali. Gak jamaah dosa dan gak sah. Kemudian pendapat yang keempat, ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, kebanyakan ulama adalah sholat berjamaah itu bukan wajib, hanya mereka beda pendapat fardu kifayah atau sunnah, dan kebanyakan ulama berpendapat adalah sunnah muakkadah. Jadi pendapat terbanyak adalah sunnah muakkadah. Itu kesimpulannya. Nah sekarang lah antum di pasar,
masih sibuk melayani orang, tidak sempat ke masjid. Tapi nanti tetap diusahakan sholat berjamaah. Itu secara hukum boleh. Yang penting masih dalam waktunya gitu loh. Masih waktu nih. Yang penting tidak mundur-mundur waktunya. Sekarang zuhur jam berapa? Ini kita bicara hukum ya, jangan disalahpahami loh. Mau disalahpahami, mau akhirnya gampang-gampang karena masjid. Bukan itu berarti ada salah paham. Kita bicara hukum. Sekarang zuhur jam setengah 12, asar jam berapa? Jam 3. Misalnya antum sholat zuhur jam 1, itu masih sholat di awal waktu itu. Masih wes lewat apa? Wes lewat ya sak jam lah. Itu di awal waktu itu. Antum sholat jamaah sendiri gitu ya. Nah tentu lebih afdol antum sholat di masjid, nggak ada khilafiyah itu. Tentu lebih afdol sholat di masjid seperti itu, ya. Loh Ustaz, kan itu ada hadisnya kan, sahabat yang buta, iya, yang minta izin ke Nabi sholat di rumahnya dengan mengutarakan alasannya, dia buta. Rumahnya jauh, tidak ada penuntun setia, banyak pohon menghalangi, banyak binatang buas, dia sudah tua, rapuh tulangnya, dan Nabi tetap mengatakan, kamu dengar adzan apa enggak? Dengar adzan, harus ke masjid. Gimana itu Ustaz? Iya, ada hadis juga orang buta, Sahih Bukhari Muslim, hadisnya Itban bin Malik, minta izin sholat di rumahnya dan Nabi mengizinkan. Tapi jarang dibawa hadis ini. Karena kita sudah bernafsu ingin pendapat kita diterima orang, itu nggak ilmiah namanya. Kalau menerangkan ilmu, terangkan semuanya. Jangan hanya menerangkan hadisnya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang Nabi nyuruh ke masjid. Tapi terangkan juga hadisnya sahabat Itban bin Malik, Bukhari Muslim, minta izin sholat di rumahnya dan Nabi mengizinkan. Nah, terus gimana cara mendudukkan dua hadis yang sahih ini? Ada penjelasan para ulama. Yaitu kata para ulama, kalau kamu ingin dapat fadilah jamaah di masjid dan kamu bisa ke masjid, ya harus ke masjid. Tapi kalau kamu sholat di rumah, ya boleh. Tapi nggak dapat fadilah jamaah di masjid. Itu cara mendudukkan dua hadis ini. Jadi Nabi keras kepada sahabat Abdullah bin Maktum, artinya kalau kamu ingin dapat fadilah jamaah, ya harus nang masjid. Wong awakmu iso kok mlaku nang masjid, masih buta. Salat di rumah ya gak apa-apa, tapi gak oleh fadilah salat di masjid. Seperti itu, ya. Jadi kalau pertanyaannya antum, apakah itu termasuk cinta dunia? Belum tentu, belum tentu. Cuman tentu lebih afdol kalau antum pergi ke masjid. Apalagi sekarang ada sebagian toko kalau sudah adzan tokonya ditutup, fokus semuanya sholat dulu, bagus, bagus. Tapi kalau tokonya masih buka dan dia sholatnya menunda dikit, setengah jam, 1 jam, dan dia tetap sholat jamaah misalnya dengan karyawannya, itu bukan termasuk cinta dunia. Nuduh orang cinta dunia tidak gampang loh. Pembahasan ini penting. Misalnya antum melihat saya ke mall misalnya, ya mungkin mau beli apa di mall ya sama keluarga misalnya, wis adzan zuhur gak nang musola, antum ndak boleh nuduh saya, lho iki ustaz kok gak nang masjid sih. Iya, karena kebanyakan kita gitu, lho iki ustaz wis wayahe adzan gak nang masjid. Nah itu karena otak kita sudah dirusak oleh pemahaman yang tadi itu, bahwa harus ke masjid sholat jamaah wajib ini gitu. Nah, otakmu dirusak itu pemaksaan pendapat itu. Wong jumhur ulama bilang tadi apa hukumnya? Sunnah muakkadah itu jamaah, bukan ke masjid. Ke masjid lain lagi pembahasannya, ke masjid lebih afdol lagi. Jadi seperti itu. Iya, saya dulu juga gitu. Lek wis ana wayahe salat apa adzan, ono ulama misalnya gak nang masjid, ya tercela di mata kita. Karena apa? Karena kita sudah dimasuki oleh doktrin-doktrin yang seperti itu. Satu pendapat saja. Hadisnya Itban bin Malik dulu nggak pernah dimunculkan. Antum mungkin baru dengar hari ini. Iya, Bukhari Muslim itu. Ya, Itban bin Malik
kana dhariral basar farakhasa lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salat fi baitihi wal haditsu fi sahihain. Bukhari Muslim itu. Tapi tidak pernah disampaikan. Karena apa? Karena yang menyampaikan memaksakan pendapat kayak saya dulu. Aku biar ngono. Nanti disembunyikan ilmu yang kira-kira nanti bisa meruntuhkan keyakinan saya. Itu namanya pembodohan. Bukan memintarkan orang. Kamu yakin wajib? Monggo. Berarti kamu ikut madhab apa? Hambali. Saudi Hambali. Indonesia adalah madhab Syafi'i. Karena itu di Indonesia antum jangan suudzon sama kiai-kiai. Di pondok ada masjidnya, tapi kiainya sholat di rumahnya. Antum jangan suudzon antum. Nah, itu boleh karena dia madhabnya apa? Dia madhabnya madhab Syafi'i. Apalagi di rumahnya dia sholat berjamaah dengan keluarganya, dapat sholat jamaah. Cuman nggak dapat fadilah sholat di masjid jamaah dia. Jadi pembahasannya dua, sholat jamaah dan sholat di masjid. Yang afdal berjamaah di masjid. Jamaah di rumah dapat jamaah, tapi nggak dapat fadilahnya masjid. Dan ini penting. Ini jarang dibahas. Inilah yang menjadikan anak-anak akhirnya yaitu tadi kayak saya dulu. Saya dulu bukan hanya memahami gitu, tapi juga mendoktrin saya dulu. Sehingga pokok adzan harus nang masjid, sehingga iku keliru, tercela, wis dolalah dan seterusnya. Lek ana ustaz ngono aja ngaji ndek dheke. Lha iki lak ngawur nemen iki. Luar biasa. Iya. Saya pernah itu melihat di medsos. Waktu itu ada yang nulis, saya tadi melihat seorang ustaz di mall, sudah adzan masih di mall aja dia. Nah, berarti pemahamanmu sudah rusak itu. Karena kamu sudah didoktrin bahwa lek adzan wajib nang masjid. Padahal hukumnya tadi apa? Hukumnya tadi apa? Salat jamaah sunnah muakkadah. Ke masjid lebih afdol. Ndak ke masjid, salat jamaah sendiri ndak apa-apa. Salat sendiri pun juga ndak apa-apa, ndak berjamaah. Kita bicara hukum loh ya. Tapi jangan disalah pahami. Kok mau antum males nang masjid gara-gara pengajian isu iki. Berarti antum salah apa? Salah paham. Kata dipinterno malah salah paham. Iya, kadang kita itu memang kadang-kadang kita berpikir gak disampaikan wis, kok disampaikan salah paham. Akhirnya mau ke nang masjid maneh. Padahal maksudnya bukan itu. Ini membuka wawasan. Jadi begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط